buat kita semua. Yang saya mau sampaikan pertama, saya berterima kasih buat tim pengurus ya Pak, di bawah pimpinan Bang John Pacu yang sudah memberikan kepercayaan buat saya, memberikan penjelasan buat Bapak Ibu sekalian, teman-teman mitra peduli. Kemudian saya cuma mau cerita dulu sebelum saya masuk ke penjelasan. Waktu pertama kali saya gabung Bapak Ibu di PKPU, saya lupa ke-6 apa ke-7, itu kalau bahasa saya ngomong sama Bang John, saya ini kayak anak ayam kehilangan induk. Saya masuk di komunitas Ciracas, tapi masih cerita kalau Ciracas itu, intinya saya kayak anak ayam kehilangan induk, nggak tahu siapa-siapa. Saya pertama kali ngobrol sama siapa dari utara, Jakarta Utara, ada di sana, nggak Heri, saya nggak kenal, datang nggak kenal. Membuat saya termotivasi sampai saat ini karena adanya kebersamaan, dan ternyata sampai saat ini kebersamaan itu selalu ada. Makanya saya sangat mengapresiasi sekali buat Bang John yang merubah pertemuan rutin Selasa sampai Rabu itu menjadi kopdar. Itu sangat luar biasa. Jarang sekali orang punya komitmen yang luar biasa seperti ini. Kita harus berterima kasih buat Bang John. Setelah sama Bang John, Bang Lutfi, Alvin, dan korlap-korlap yang sudah ambil bagian dalam perjuangan ini. Bapak Ibu, sebelum saya menjelaskan inti dari hasil persidangan hari ini, saya mau refresh balik ke Bapak Ibu bahwa saya sudah buat penjelasan secara tertulis sama Bapak Ibu. Betul ya, ada 2 kali saya bikin tertulis. Ya. Intinya sih sebenarnya apa yang saya sudah jelaskan tidak jauh beda dengan hasil sekarang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan kita punya persepsi bahwa putusan sela itu adalah putusan yang terakhir. Karena putusan sela dan putusan sidang pengadilan itu beda. Saya kemarin waktu LC juga sudah menjelaskan putusan sela itu pengertiannya apa. Jadi jangan kita pasang persepsi dalam pikiran kita bahwa putusan sela itu adalah putusan terakhir. Enggak, Bapak Ibu. Dan teruji di hari ini. Yang luar biasanya ada satu penjelasan hakim yang membuat saya semangat sebenarnya terus berjuang di sikes ini. Hakim bilangnya begini, semua itu butuh diuji. Poin yang saya pegang, semua itu butuh diuji. Nah, saya berpikir gini, kenapa harus diuji? Kan pengadilan sudah biasa. Ternyata cryptocurrency itu kan nggak pernah ada di pengadilan. Jadi memang butuh diuji. Bapak Ibu, kenapa harus diuji? Karena ini momentum untuk negara ini punya legalitas hukum tentang cryptocurrency. Nggak pernah ada, undang-undangnya belum keluar Bapak Ibu. Ketemu DPR pun belum pernah. Kemarin kalau nggak salah udah dijelaskan sama Pak Alkatiri ke kita bahwa undang-undang kripto belum ada di Indonesia. Mudah-mudahan ke depan perjuangan edisi cash ini jadi momentum buat negara ini untuk mengetahui bahwa kripto itu dapat mensejahterakan banyak orang. Gitu. Siap berjuang ya? Oke, mantap. Baik Bapak Ibu, saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu inti dari hasil persidangan di hari ini, tanggal 29 September 2021. Tadi saya sudah sampaikan bahwa putusan sela itu belum masuk dalam pokok perkara, jadi belum masuk. Hanya pengujian, hakim menguji antara dakwaan JPU dengan sanggahan dari penasihat hukum. Kalau bahasa hukumnya eksepsi itu.
Hasilnya saya akan bacakan kepada Bapak Ibu. Tapi jangan jangan didengarkan hasilnya, tapi dengarkan tujuan. Karena kalau diputuskan dalam pengadilan itu ada satu menimbang, dua memutuskan perkara. Menimbangnya itu harus kita ingat. Kenapa harus diputuskan seperti itu? Karena ada timbangan-timbangan yang disampaikan oleh hakim. Perkara nomor 591 terkait, jadi tadi sidang pertama itu perkara 591 Bu Ani. Saya nggak perlu bacakan pasal-pasalnya karena agak ribet nih. Hasilnya saja Bapak Ibu, bahwa eksepsi dari penasihat hukum terdakwa itu tidak diterima. Saya tidak pakai bahasa ditolak, tidak diterima. Karena kalau ditolak itu kasar, bahasa hukum tidak ada ini. Tapi tidak diterima. Hasilnya eksepsi dari penasihat hukum terdakwa tidak diterima. Tapi pertimbangannya saya jelasin kepada Bapak Ibu. Yang pertama, pertimbangan dari hasil putusan dari hakim adalah sidang perlu diuji. Jadi bukan tidak diterima karena Bu Ani bersalah, bukan. Tapi eksepsi tidak diterima karena masalah ini harus diuji. Tadi saya sampaikan di pendahuluan bahwa memang belum ada masalah ini sebelumnya. Bahkan pengacara hakim JPU pun sepakat bahwa mereka juga nggak ngerti masalah ini gitu. Intinya adalah perlu diuji. Jadi jangan Bapak Ibu menganggap bahwa putusan ini tidak diterima karena ibu kita salah, enggak, belum masuk ke situ. Jadi hasilnya adalah perlu diuji. Makanya kita akan berjuang lagi dengan ujian-ujian yang lumayan agak panjang. Ada beberapa hal yang saya mau sampaikan terkait di luar putusan. Jadi kalau Bapak Ibu dengar pada saat Pak Ajis menjelaskan tentang eksepsi yang disampaikan oleh penasihat hukum, baik itu Bu Ani maupun Pak Aye, ada beberapa hal. Saya mencatat ada 3 di sini. Yang pertama, penasihat hukum Pak Al-Katiri dan tim mengingatkan kembali majelis hakim terkait surat permohonan pengajuan penundaan tahanan, penangguhan, saya ulangi, penangguhan tahanan Bu Ani. Jadi diingatkan kembali majelis hakim. Apa yang disampaikan majelis hakim bahwa surat itu sedang diperiksa dan diteliti. Maksudnya memang kalau dalam proses hukum Bapak Ibu tidak bisa kita penasihat hukum mengajukan lalu besok putusan, enggak. Biasanya sih ada proses. Jadi yang disampaikan dijelaskan oleh majelis hakim bahwa sedang diproses, sedang dipelajari. Itu yang pertama terkait Bu Ani. Kemudian yang kedua, penasihat hukum majelis hakim untuk dapat menghadirkan Bu Ani. Sabar dulu, jangan tepuk tangan dulu, karena ini win-win solution dengan kita. Bahaya Bapak Ibu. Majelis hakim menyetujui, tapi dengan catatan. Karena sangat sensitif Bapak Ibu. Di saat Bu Ani hadir, masa akan hadir, itu bahaya. Jangan sampai hal itu terjadi, akhirnya apa yang direncanakan oleh majelis hakim itu tidak terjadi. Bapak Ibu harus tahu bahwa kenapa penasihat hukum meminta, karena ada yang namanya error komunikasi dalam dunia internet. Dan itu terjadi Bapak Ibu. Kalau yang masuk kan Bapak Ibu merasakan bagaimana dengarnya susah, mati-mati segala macam. Dan itu sudah menjadi poin utama buat Pak Al-Katiri dan tim minta dihadirkan. Apalagi Bu Ani ada di tahanan Polres yang sangat dekat. Kenapa tidak dihadirkan? Dengan konsekuensi, ada konsekuensinya. Majelis hakim menyetujui Bu Ani dihadirkan dengan catatan biaya PCR atau antigen itu di biaya pengamanan plus pengamanan
itu nanti ditanggung oleh penasihat hukum dan nanti mungkin dikoordinasikan dengan tim. Jadi kenapa saya sampaikan begitu? Karena apa? Supaya kita juga paham Bapak Ibu, memang kita punya kerinduan untuk ketemu, nggak ada yang nggak rindu ingin ketemu, tapi jangan sampai kerinduan itu justru malah membuat perencanaan ke depan itu jadi berantakan, itu jadi blunder Pak Elang bilang. Itu kita harus jaga. Makanya saya sangat sepakat banget Bang John bilang itu yang betul, makanya saya baru ingatkan. Baik Bapak Ibu, saya cuma baru sampaikan beberapa hal itu karena terkait dengan sudah azan. Jadi di hold dulu ya. Setelah azan, setelah makan siang kita lanjut.